Normalnya, persalinan terjadi pada minggu ke-39 usia kehamilan. Namun, ada kalanya belum ada tanda-tanda akan persalinan terjadi, bahkan setelah lewat hari perkiraan lahir. Dan hal ini, jika tidak ada tanda akan persalinan, maka salah satu cara agar bisa melahirkan normal adalah dengan melakukan induksi persalinan. Induksi persalinan dilakukan untuk memicu terjadinya kontraksi pada rahim. Jika kontraksi terjadi, maka kemungkinan akan terjadinya persalinan secara normal akan lebih tinggi. Namun, sebelum melakukan induksi persalinan, maka ibu harus lebih tahu terlebih dahulu kelebihan serta resiko yang bisa saja terjadi jika melakukan induksi persalinan. Berikut ini beberapa kelebihan jika melakukan induksi persalinan. Yang pertama adalah menurunkan resiko gangguan pada janin. Pada usia kehamilan 39 minggu, maka persalinan sudah bisa dilakukan. Dan pada kasus ibu yang memiliki resiko penyakit seperti diabetes, preeklamsi, dan gangguan ginjal, maka sebaiknya harus segera melahirkan untuk menurunkan resiko terjadinya komplikasi pada janin. Yang kedua adalah menurunkan resiko gangguan pada ibu. Pada sebagian ibu hamil, ada yang memiliki resiko gangguan kesehatan saat hamil. Jadi, induksi persalinan bisa dilakukan agar si ibu segera melahirkan dan dapat mencegah terjadinya komplikasi yang bisa saja terjadi pada si ibu. Yang ketiga adalah menurunkan resiko komplikasi persalinan. Pada kehamilan yang sudah lewat waktu hari perkiraan lahirnya, bisa meningkatkan resiko adanya komplikasi pada saat persalinan, baik itu pada bayi atau si ibu. Untuk itu, pada kehamilan yang sudah lewat waktu, maka perlu dilakukan induksi persalinan untuk menurunkan resiko terjadinya komplikasi tersebut. Walaupun induksi persalinan memiliki manfaat, namun perlu diketahui pula ada resiko yang bisa terjadi jika melakukan induksi persalinan. Antara lain, yang pertama adalah beresiko menimbulkan masalah kesehatan pada bayi. Induksi persalinan terkadang dilakukan pada saat bayi belum berkembang secara sempurna karena adanya masalah pada ibu atau bayi. Karena usia bayi yang belum matang, maka terkadang perkembangan organ juga belum sempurna seperti organ pernafasan, sehingga terkadang akan menimbulkan masalah kesehatan pada organ bayi di masa mendatang. Yang kedua adalah beresiko terjadi perdarahan pada ibu. Pada saat melahirkan, normalnya wanita akan mengalami perdarahan selama masa nifas. Namun, pada mereka yang melakukan induksi persalinan, perdarahan akan lebih banyak dan lebih panjang dari biasanya. Dan bila hal ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Yang ketiga adalah beresiko melahirkan secara sesar. Induksi persalinan akan mengakibatkan kontraksi yang lebih hebat pada rahim, dan hal ini akan memicu ketuban pecah lebih cepat. Namun sayangnya, terkadang semua tidak bisa berjalan secara sempurna, sehingga persalinan secara sesar harus dilakukan. Ada baiknya, jika sejak awal sudah tidak bisa melakukan persalinan secara normal, maka harus melakukan persalinan secara sesar. Dan yang keempat adalah terjadinya resiko infeksi pada bayi. Pada pelaksanaan induksi persalinan dan ketuban sudah pecah, namun tidak kunjung ada tanda persalinan, maka hal ini akan meningkatkan resiko bayi mengalami infeksi, seperti infeksi pernafasan dan pencernaan. Dan yang kelima adalah beresiko menyebabkan rahim robek. Pada saat melakukan induksi persalinan, maka akan terjadi kontraksi yang kuat pada rahim, dan hal ini akan meningkatkan resiko terjadinya robekan pada rahim. Setelah mengetahui kelebihan serta resiko induksi persalinan bagi ibu dan bayi, maka hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi ibu hamil ke depannya ketika harus menghadapi hari persalinan. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter persalinan seperti apa yang cocok untuk kondisi kehamilan bumil, agar proses persalinan nantinya bisa berjalan dengan lancar.